Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Samsul Alam dari Direktorat SMP ditugaskan untuk mewawancarai Bapak sebagai pelaksana program sekolah penggerak. Baik, Sebelumnya saya mohon Bapak memperkenalkan diri dan instansinya. baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dari Direktorat Kementerian Pendidikan untuk datang ke SMP Negeri 3 Makassar melakukan monitoring dan wawancara terkait dengan penggunaan Boskin dan kegiatan yang dilakukan oleh sekolah kami di SMP 3 Makassar selaku sekolah pengimbas PSP 1. Perkenalkan saya Kaswadi, Kepala Sekolah, Kepala UPT SPF SMP Negeri 3 Makassar, yang juga sebagai sekolah penggerak angkatan pertama di Sulawesi Selatan, Pak. Ya, bagaimana ketepatan pemilihan sekolah yang Bapak jadikan sasaran sebagai sekolah imbas? Baik, sekolah yang menjadi sekolah imbas kami yang memang sudah ditentukan dan terpilih, saya anggap ini adalah pilihan yang sangat tepat. Ya, dengan alasan bahwa sekolah yang menjadi sekolah imbas itu adalah sekolah yang masih menggunakan kurikulum 2013 dan belum memilih menggunakan kurikulum Merdeka. Ya. Sehingga saya kira ini sangat tepat untuk dipilih, dijadikan sekolah imbas di sekolah penggerak di sekolah kami. Ada berapa jumlah sekolah imbas? Jadi di daftar itu ada 3, Pak. Ya. Ada SMP Saweri Gading, Ya. ada PGRI Tamalate, dan ada Dimensi Pembangunan. Hanya saja pada saat kami melakukan identifikasi, Iya. ternyata ada satu sekolah ini yang jumlah siswanya sudah tidak ada, sehingga praktis sekolah itu tidak beroperasi lagi sekarang. Berarti kalau begitu hanya 2 sekolah Iya. imbasnya, Pak. Ya, selanjutnya bagaimana upaya sekolah dalam melakukan identifikasi, pemetaan potensi, dan kebutuhan pelatihan Iya. di sekolah imbas, Pak? Jadi awalnya itu kami berkoordinasi dengan sekolah imbas melalui kepala sekolah maupun guru, peraton, meminta hasil rapor pendidikan yang mereka miliki untuk kami bisa melihat sama-sama dan mengidentifikasi apa yang menjadi kebutuhan dalam pelatihan dan pendampingannya. Ya, baik secara literasi, numerasi, kemudian lingkungan belajar, begitu juga yang lainnya. Ya, jadi hasil dari rapor pendidikan tadi kami buka bersama-sama, kami eksplor, kami telaah, lalu kami identifikasi mana yang lebih cocok untuk diberikan sebagai materi pengimbasan. Begitu juga link yang sudah dikirimkan itu otomatis masuk di server kami untuk kami lihat bahwa dari semua yang menjadi kebutuhan pelatihan, mana yang lebih urgen untuk didahulukan, untuk diberikan. Itulah yang kami berikan pada saat pelatihan yang memang menjadi kebutuhan dari sekolah imbas tersebut. Selanjutnya bagaimana menurut Bapak tentang pelaksanaan pelatihan bersama dengan komunitas belajar yang sudah dilakukan itu, Pak? Ya, jadi saya kira ini sangat efektif karena komunitas belajar itu adalah wadah dari guru-guru, baik serumpun mata pelajaran maupun antar mata pelajaran untuk berbagi praktik. Jadi misalnya guru yang satu dengan guru yang lainnya memiliki praktik-praktik baik dalam hal pembelajaran, itu bisa dibagi dalam kombel. Begitu juga di sekolah imbas juga seperti itu. Guru-guru yang ada di sekolah pengimbas itu membagikan praktik-praktik baiknya kepada sekolah imbas. Mana mungkin mana tahu nanti bisa digunakan di sekolahnya yang sesuai dengan kondisi. Kami lakukan ini kami gunakan 3 hari. Iya. Jadi 3 hari itu pemberian materi pelatihan dengan model IHT, in-house training.
3 hari itu kami berikan materi, ya ada kurang lebih 10 topik materi yang kami berikan kepada mereka. Sekolah Imbas itu, Pak. Ya, jadi tadi saya katakan tentu koordinasinya dengan dinas, kemudian pengawas sebagai perpanjangan tangan Dinas Pendidikan Kota Makassar, itu yang banyak mendampingi kami, baik pengawas di sekolah pengimbas maupun pengawas di sekolah imbas, agar koordinasi dengan kami antara sekolah pengimbas dengan sekolah imbas itu terjalin dengan baik. Maka pengawas itu yang menjadi jembatan. Yang kedua, kepala sekolah tentu kami mengajak dengan bersama-sama berkolaborasi, duduk bersama sebagai sekolah pengimbas dan sekolah diimbas, itu kami libatkan kepala sekolahnya, ditambah dengan karena ini swasta tentu juga ada yayasannya, kami juga berkoordinasi, dan terlebih lagi kepada guru-guru yang mengajar di sekolah imbas tersebut dari sekolah. Siapa saja yang terlibat di dalam kegiatan tersebut? Ya, jadi kalau berbicara tentang sumber daya, tentu terkait di dalamnya ada dinas pendidikan, ada termasuk di dalamnya ada BBGP, ya karena BBGP sudah beberapa kali juga melakukan pelatihan, BBPMP di sini juga beberapa kali kami dilibatkan, kemudian organisasi-organisasi pemerhati pendidikan termasuk perguruan tinggi, kami melakukan kolaborasi dan MOU dengan beberapa perguruan tinggi untuk peningkatan sumber daya manusia di sekolah kami. Apa saja kegiatan yang relevan di dalam pelaksanaan pembelajaran berdasarkan kurikulum Merdeka, Pak? Ya, jadi di samping tadi pembelajaran berbasis proyek, itu juga dikembangkan pembelajaran yang tidak hanya di dalam kelas, namanya outing kelas. Nah, saya kira ini juga salah satu bentuk pembelajaran bermakna bagi peserta didik, karena di dalam kegiatan-kegiatan itu memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan pengamatan langsung kepada lingkungan, melakukan eksplorasi, lalu kemudian setelah itu mereka memiliki tanggung jawab membuat laporan, katakanlah melaporkan apa yang sudah dilakukan dan apa yang sudah dilihat, ada apa yang sudah diamati sebagai hasil daripada proses. Ini TIK ini atau informatika di dalam pembelajaran, karena ini menjadi wajib, maka tentu guru-guru tidak ada lagi pilihan yang lain kecuali harus betul-betul menguasai yang namanya teknologi. Makanya setiap 1 kali 1 minggu itu kami melakukan pertemuan dengan guru-guru untuk melakukan refleksi, sekaligus bagaimana memastikan mereka memiliki progres pemahaman dan keterampilan tentang perkembangan teknologi yang dikuasai. Misalnya tentang pembelajaran LMS yang disediakan oleh sekolah, Learning Management System. Nah, ada namanya kami itu Lamarita, layanan manajemen sekolah berbasis digital. Iya, ya. Sebagai kepala sekolah pelaksana program sekolah penggerak angkatan pertama, tentu banyak pengalaman yang diperoleh dalam kaitannya dengan pelaksanaan program sekolah penggerak. Saran apa yang Bapak berikan dalam kaitannya dengan perbaikan pelaksanaan program sekolah penggerak ke depan? Baik, saya kira pemerintah dengan memprogram kayak namanya sekolah penggerak, terutama angkatan pertama ini kami sudah masuk tahun keempat, supaya ini menjadi berkelanjutan ke depannya, memang sekolah penggerak ini perlu perhatian khusus, ya, dan jangan hanya pendampingan saja, tetapi perlu perhatian lebih dalam hal bagaimana sekolah penggerak itu bisa betul-betul menjadi model kepada sekolah lain. Ya, tidak terbatas hanya sebagai penggerak saja, tetapi bisa menjadi model, bisa menjadi rujukan, bisa menjadi tempat di mana sekolah-sekolah lain bisa melakukan studi tiru lah, seperti itu. Nah, sehingga pemerintah tentu dalam hal ini kami sarankan, kami harapkan pengembangan sumber daya manusia di sekolah penggerak itu perlu diperhatikan lebih serius lagi. Lalu kemudian yang kedua, pembiayaan. Nah, karena pembiayaan ini yang ada kan
dana bos reguler, ada Iya. boskin. Boskin, ya, Tetapi bos kinerja. kalau di rasa-rasa itu mau dimanfaatkan, itu masih sebenarnya masih sangat kurang. Iya. Kalau kita mau betul-betul mewujudkan bagaimana menjadi sekolah penggerak itu sebagai sekolah yang menjadi rujukan dari sekolah lain. Kemudian di samping pembiayaan, sarana dan prasarana penting. Nah, apalagi sekolah kami di samping sekolah penggerak, kami juga sekolah inklusif, kemudian kami sekolah anti perundungan, lalu kemudian, nah tentu ini juga membutuhkan sarana dan prasarana pendukung. Bagaimana mewujudkan sekolah inklusif, tentu dibutuhkan juga sarana prasarana tersebut. Kemudian juga yang paling penting adalah ada kebijakan khusus dari Kementerian Pendidikan untuk sekolah penggerak supaya jangan selesai programnya sekolah penggerak, selesai langsung tidak ada jejak dan tidak ada bekas seperti yang dulu-dulu. Nah, sehingga sekolah penggerak ini meskipun programnya sudah selesai, tetapi berkelanjutan kegiatannya berjalan. Itu kami butuhkan itu dari pemerintah. Ya, saya kira seperti itu. Untuk sementara, harapan Bapak itu kementerian melalui Direktorat SMP sudah memberi amanah kepada sekolah penggerak untuk melakukan pengimbasan supaya pengalaman-pengalaman yang dilakukan atau hal yang terbaik, praktik terbaik yang dilakukan di dalam pelaksanaan pembelajaran terutama terkait dengan pelaksanaan kurikulum merdeka itu diimbaskan pada sekolah lain. Bagaimana Bapak melihat program itu di dalam kaitannya dengan memberikan kesempatan kepada SDM sekolah pelaksana program sekolah penggerak ini melaksanakan tugas. Jadi sebelum ditunjuk oleh kementerian, kami PSP 1 ditunjuk kementerian untuk melakukan pengimbasan di 3 sekolah yang ditunjuk ini. Sebenarnya secara mandiri kami sudah melakukan pengimbasan ke beberapa sekolah. Mungkin itu menjadi latihan bagi kami untuk mengimbaskan apa yang kami miliki, apa yang kami paham, apa yang kami tahu. Ada beberapa sekolah yang ada di sekitar kami itu sudah kami imbas. Bahkan kami juga sudah diundang oleh daerah lain untuk melakukan pengimbasan dan kami sudah pernah lakukan itu meskipun hanya mandiri. Oh iya, hanya mandiri. Mandiri gitu. Tapi lebih kuat lagi setelah terkoordinasi dari pusat, Pak ya. Betul. Dan ini sudah sah ini karena sudah ada SK-nya kan langsung. Sudah ada SK-nya langsung sebagai pengimbas. Langsung. Kalau begitu berarti tidak semua sekolah penggerak itu menjadi sekolah pengimbas, Pak ya? Iya, boleh jadi karena kalau kami lihat ini kan hanya ada beberapa. Terutama di Makassar dan Sulawesi Selatan itu baru PSP 1 kayaknya yang diberikan. Yang untuk PSP 1 apakah semua yang sudah melaksanakan program sekolah penggerak di Sulawesi Selatan ini semuanya menjadi pengimbas pada sekolah non PSP itu, Pak? Belum tahu juga sih sebenarnya, Pak. Kemungkinan tidak semua. Terima kasih sekali pembicaraan kita pada hari ini. Mudah-mudahan informasi yang Bapak berikan kepada kami sampaikan ke pimpinan kami, dan itu nanti akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan di dalam hal melakukan kebijakan yang lebih baik lagi, terutama terkait dengan program sekolah penggerak secara khusus dan mungkin peningkatan kualitas pembelajaran secara umum. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Dari Direktorat SMP telah berkunjung ke sekolah kami. Kami mewakili keluarga besar SMP Negeri 3 Makassar menyampaikan terima kasih, dan apa yang telah kami sampaikan itulah ya kenyataan yang ada di sesungguhnya di lingkungan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.